Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran kita mengenai akuntansi keuangan menengah 2. Minggu kemarin kita sudah membahas, silakan dicek di video eh, di link di atas terkait dengan kewajiban lancar atau current liabilities. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah liabilitas jangka panjang atau hutang jangka panjang, long term liabilities. Oke. Ini akan panjang membahas mengenai long term liabilities ini. Oke, pertama-tama kita coba cari dulu dari definisi ya pemahaman mengenai long term liabilities. Jadi, hutang jangka panjang itu terdiri atas perkiraan aliran sumber daya keluar perusahaan akibat kewajiban yang tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu 1 tahun atau siklus operasi perusahaan. Oke, jadi eh, ini kalau long term itu kita berbicara jangka panjang ya. Jadi jangka panjang itu lebih dari 1 tahun. Oke, agenda kita hari ini akan dibagi dari beberapa topik pembahasan. Jadi pertama kita ngebahas tentang utang obligasi, berikutnya adalah wesel bayar jangka panjang, dan juga isu-isu spesial ya. Spesial nggak pakai telur. Oke, apa sih tujuan kita belajar ini? Kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertama, Anda memahami mengenai utang obligasi dan jenis-jenisnya, karena banyak jenisnya itu utang obligasi itu. Yang kedua, memahami akuntansi pada obligasi dan wesel bayar. Oke. Terus yang ketiga, memahami akuntansi untuk extinguishment liability jangka panjang. Oke. Yang keempat, memahami akuntansi opsi nilai wajar atau par value ya. Yang terakhir, memahami penyajian dan analisis liabilitas jangka panjang. Jadi nanti ada hitung-hitungan akuntansinya, terus bagaimana nanti pencatatan pembukuannya segala macam. Ini akan panjang hari ini nih pembahasan kita terkait dengan hutang jangka panjang ini lumayan ya, akan menyita waktu. Oke. Uh, Pertama dari definisi dulu ya, utang obligasi. Oke, apa itu utang obligasi? Jadi obligasi merupakan surat utang jangka menengah sampai panjang yang dapat dipindah tangankan. Ya, jadi utang obligasi itu bisa dipindah tangankan ke pihak lain ya. Apa di dalamnya? Jadi isinya itu adalah janji dari pihak penerbit. Misalkan kita punya perusahaan nih, kita menerbitkan obligasi. Nah, kita berjanji bahwa obligasi ini nanti akan memberikan imbalan berupa bunga pada periode tertentu. Oke, dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Misalnya, kita menerbitkan obligasi untuk 4 tahun. Oke, selama 4 tahun itu tergantung di janji tertulisnya di obligasi tersebut, berapa persenkah bunga kita berikan ke mereka selama 4 tahun gitu kan, nilai bukunya berapa segala macam. Ini ada berbagai macam jenis ya, jenis-jenis obligasi. Jadi ada berbagai macam ya. Oke, kita bahas dulu dari jenisnya lah supaya kita gampang nanti dari cara menghitung segala macam. Kita lihat dari jenis-jenis utang obligasi. Oke, pertama adalah dilihat dari siapa yang menerbitkan obligasi ini. Kalau melihat jenis itu ada berbagai macam ya. Pertama kita lihat dulu siapa yang menerbitkan. Oke, apakah yang menerbitkannya itu perusahaan? Oke, berarti obligasinya obligasi perusahaan. Apakah pemerintah? Berarti hutang obligasinya hutang obligasi pemerintah. Oke, atau munisipal. Oke. Jadi tergantung ya. Oke. Jadi jenis obligasi itu ya, berbeda ya. Tidak sama. Jadi jenis-jenis
obligasi itu dikategorikan jadi berbagai macam jenis ya. Dilihat dari penerbit, misalkan tadi corporate bond, saya coba bahas satu persatu ya. Corporate bond itu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, baik yang berbentuk badan usaha milik negara ya atau badan usaha swasta. Jadi jelas kalau corporate itu namanya perusahaan. Perusahaannya bisa perusahaan swasta ataupun juga perusahaan milik pemerintah. Oke. Yang kedua, government bonds. Kalau bicara government ya berarti pasti pemerintah ya. Jadi kalau government bonds itu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Yang ketiga, municipal bonds. Oke, jadi kalau municipal bonds itu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, ya municipal, untuk membiayai proyek-proyek yang berkaitan dengan kepentingan publik atau public utilities. Jadi itu kalau pemerintah daerah dikiranya membutuhkan dana untuk membiayai fasilitas publik, ya ngebangun jalan, sekolah atau yang lainnya itu ya, bisa pemerintah menerbitkan municipal bonds. Oke. Yang kedua dilihat dari sisi pembayarannya. Oke, yang bawah ya. Dilihat dari sisi pembayarannya. Oke, pembayarannya bisa dengan bunga ya. Pahamlah kalau bunga seperti apa. Oke, yang berikutnya adalah zero coupons. Oke, zero coupon bonds itu obligasi yang tidak melakukan pembayaran bunga secara periodik. Namun bunga dan pokok dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo. Jadi kalau temponya 5 tahun ya setelah 5 tahun bayar pokoknya plus dengan bunganya. Oke. Berikutnya adalah coupon bonds. Jadi kalau coupon bonds itu obligasi dengan kupon yang dapat diuangkan secara periodik ya. Sesuai dengan ketentuan penerbitnya, misalkan kuponnya setiap 6 bulan atau setiap setahun gitu kan ya. Yang ketiga, fixed coupon bonds. Nah, obligasi dengan tingkat kupon bunga yang telah ditetapkan sebelum masa penawaran di pasar perdana dan akan dibayarkan secara periodik. Nah, itu. Jadi kalau fixed coupon bond itu seperti itu. Jadi tingkat bunganya itu si kupon tadi udah ditetapkan berapa tingkat bunganya sebelum masa penawaran di pasar perdana, sebelum dibuka ke pasar gitu kan, udah ditetapkan. Oke, yang berikutnya fixed coupon bond udah. Oke, berikutnya adalah fixed coupon bond dulu ya. Obligasi tingkat bunganya telah ditetapkan udah barusan ya. Yang keempat adalah floating coupon bonds. Kelima, floating coupon bonds itu apa? Jadi floating coupon bonds adalah obligasi dengan tingkat kupon bunga yang ditentukan sebelum jangka waktu. Oke, jadi si tingkat kupon bunganya itu ya. Jadi tingkat kupon bunganya itu ditentukan sebelum jangka waktu tersebut berdasarkan suatu acuan, ada benchmarknya ya. Ada benchmark untuk penentuan kupon tersebut. Oke. Jadi floating coupon bond, saya ulangi ya, obligasi dengan tingkat kupon bunga yang ditentukan sebelum jangka waktu tersebut. Oke. Berdasarkan suatu acuan, ada benchmarknya, ada standarnya dulu gitu kan ya. Oke, kira-kira begitu ya. Kalau untuk dilihat dari pembayarannya. Nah, berikutnya adalah dilihat dari hak opsi ya atau penukaran. Oke, yang pertama adalah convertible bonds. Oke, jadi obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk mengkonversikan kepada pemegang obligasi untuk mengkonversikan obligasi tersebut ke dalam sejumlah saham milik penerbitnya. Oke, jadi bisa dikonversikan si bonds tadi ke saham ya. Oke, jadi misalkan saya mengeluarkan obligasi dengan memberikan hak opsi. Jadi nanti yang membeli obligasi saya bisa berhak untuk mengkonversikan
obligasi tersebut menjadi saham ya. Oke. Lanjut exchangeable option ya, atau opsi exchangeable bonds, atau opsi untuk obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menukar saham perusahaan ke dalam sejumlah saham perusahaan afiliasi milik penerbitnya. Oke, nah ini bisa ditukar-tukar gitu kan ya. Jadi kalau misalnya saya membeli obligasi dari perusahaan. Nah, si obligasi yang saya beli tersebut ya, saya punya hak untuk menukar saham perusahaan ke dalam sejumlah saham perusahaan afiliasi milik penerbitnya. Jadi si penerbitnya itu misalnya punya beberapa perusahaan afiliasi, bisa ditukarkan ke itu asal kita punya bondnya dengan kesepakatan diberikan hak opsi. Oke. Yang ketiga adalah callable bonds. Oke, callable bonds itu adalah obligasi yang memberikan hak kepada emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut. Oke, kalau umurnya 5 tahun ya selama 5 tahun gitu kan. Jadi punya hak untuk membeli kembali, buyback ya. Jadi kalau saya misalnya punya perusahaan, terus saya menerbitkan obligasi dan saya punya hak untuk membeli kembali. Yang keempat, putable bonds atau obligasi yang memberikan hak kepada investor yang mengharuskan emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut. Nah itu boleh silakan dibeli kembali, tetapi ditentukan ya. Jadi si investor punya hak untuk membeli kembali ya, mengharuskan si emiten, si yang menerbitkan bond tadi untuk membeli kembali gitu kan ya. Oke, kita lanjut, dilihat dari jaminan ya. Oke, jadi dilihat dari jaminan itu ada dua, ada secured sama unsecured. Oke. Jadi apa sih secured bonds? Secured bonds itu obligasi yang dijamin dengan kekayaan tertentu dari penerbitnya atau dengan jaminan lain dari pihak ketiga. Nah, oke, jadi tidak cukup hanya obligasi saja, tapi ada garansi bahwa si perusahaan tersebut sehat dan bisa mengembalikan nanti dana yang diambil dari orang yang membeli surat obligasi tadi ya. Ini di dalam secured bond ini termasuk di dalamnya ada guaranteed bonds gitu kan ya, ada obligasi yang digaransi, terus artinya adalah obligasi yang pelunasan bunga dan pokoknya dijamin dengan penanggungan dari pihak ketiga. Ada yang ngejamin ya, pihak ketiga yang menjaminkan bahwa ini aman gitu kan ya. Terus ada juga mortgage bonds ya, obligasi yang pelunasan bunga dan pokoknya dijamin dengan agunan hipotek ya, agunan hipotek atau properti atas aset tetap. Oke. Yang ketiga, collateral trust bond. Oke, jadi kalau yang ini adalah obligasi yang dijamin dengan efek yang dimiliki penerbit dalam portofolionya. Ya. Misalnya saham-saham anak perusahaan yang dimilikinya seperti itu ya. Yang berikutnya unsecured bonds. Oke, dari jaminan ini ya. Yang jenis obligasi yang jaminan itu yang kedua unsecured bonds. Nah, kalau yang ini obligasi yang tidak dijaminkan dengan kekayaan tertentu ya, tidak dijaminkan. Beda dengan kebalikannya ya. Kebalikannya dengan yang tadi, kalau yang ini mah tidak dijaminkan ya. Tetapi dijamin dengan kekayaan penerbitnya secara umum. Oke. Jadi tidak ada penjamin pihak ketiga kalau ini, tapi secara umum aja si perusahaan itu yang menjamin. Oke, berikutnya dilihat dari nilai nominal. Ada konvensional, ada retail. Oke. Konvensional bonds itu obligasi yang lazim diperjualbelikan dalam satuan nominal ya. Biasanya itu 1 miliar per satu lot ya, yang konvensional. Nah, kalau retail
Kalau retail bonds itu obligasi yang diperjualbelikan dalam satuan nilai nominal yang kecil ya, karena retail kecil ya, kecil ya kalau retail, ngeteng ya istilahnya kalau retail itu. Nah, ini bisa diterbitkan oleh corporate bonds maupun government bonds ya kalau untuk retail bonds. Oke, yang berikutnya terkait jenis obligasi yang terakhir adalah dari imbal hasil. Ada dua kita mengenal, yaitu konvensional dan syariah. Oke. Kalau konvensional bonds itu obligasi yang diperhitungkan dengan menggunakan sistem kupon bunga. Oke. Nah, bagaimana dengan syariah? Kalau syariah itu obligasi yang diperhitungkan imbal hasil dengan menggunakan perhitungan bagi hasil. Nah, dalam perhitungan ini dikenal dua macam obligasi syariah ya. Yang pertama adalah mudharabah, yang merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad bagi hasil ya. Sedemikian sehingga pendapatan yang diperoleh investor atas obligasi tersebut diperoleh setelah mengetahui pendapatan emiten. Jadi kalau mudharabah itu si investor mengetahui dari mana, bagaimana dan berapa keuntungannya. Oke. Yang kedua adalah obligasi syariah izarah ya. Nah, kalau yang ini obligasi syariah yang menggunakan akad sewa ya. Nah, sehingga kupon atau fee izarahnya itu bersifat tetap dan bisa diketahui di perhitungan sejak awal obligasi diterbitkan. Berbeda halnya dengan yang tadi ya, dengan yang mudharabah. Oke. Nah, karakteristik obligasi itu ini istilah harus dikenal ya, harus dipahami ya, harus diingat-ingat juga. Pertama adalah karakteristik obligasi itu ada nilai nominal atau face value ya. Ada face value, ada nilai nominal, terus artinya adalah nilai pokok dari suatu obligasi yang akan diterima oleh pemegang obligasi pada saat obligasi tersebut jatuh tempo. Jadi kalau nilai nominal itu atau face value itu nilai yang nanti kalau jatuh tempo itu yang akan kita ambil. Karakteristik obligasi yang kedua adalah interest rate ya atau kupon. Nilai bunga yang diterima pemegang obligasi secara berkala. Nah, kelaziman pembayaran kupon obligasi adalah 3 atau 6 bulan ya, dicicil 3 bulan. Kita dapat obligasi setelah 6 bulan mungkin, terserah itu ya, pilihan ya. Nah, tapi kupon obligasi ini dinyatakan dalam annual percentage. Jadi persentasenya itu tahunan, cuman dibayarnya bisa 3 triwulan ataupun bisa semester ya. Oke. Yang ketiga adalah jatuh tempo. Jatuh tempo atau maturity. Jadi si obligasi yang udah selesai ya. Jadi jatuh tempo atau maturity itu tanggal di mana pemegang obligasi akan mendapatkan pembayaran kembali pokok ya karena udah selesai waktunya, akan atau nilai nominal obligasi yang dimiliki. Berapa sih nilainya itu tanggal itu akan didapatkan. Nah, periode jatuh tempo obligasi bervariasi ya, mulai dari setahun atau lebih ya, sampai dengan di atas 5 tahun, bisa juga sampai di atas 5 tahun juga itu ya. Jadi obligasi yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun akan lebih mudah diprediksi kalau itu ya, sehingga memiliki risiko yang lebih kecil dibanding dengan obligasi yang memiliki periode jatuh tempo yang lama 5 tahun seperti itu ya. Jadi secara umum semakin panjang jatuh temponya, misalkan tadi 5 tahun, suatu obligasi semakin tinggi kupon bunganya. Jadi ya logika aja, semakin lama kita cicilan ya, kita pinjam uang ke bank ya semakin lama juga kita bayar bunganya semakin besar ya. Berikutnya adalah penerbit yang menerbitkan surat obligasi ya, atau emiten, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya issuer ya. Nah, mengetahui dan mengenal penerbit obligasi ya bagi kita itu merupakan faktor yang sangat penting dalam melakukan investasi obligasi retail. Jadi kalau mau main di sana ya di obligasi itu harus paham dulu siapa yang menerbitkannya, jangan sampai kita rugi nanti.
Oke, mengukur risiko atau kemungkinan dari penerbit obligasi tidak dapat melakukan pembayaran kupon dan atau pokok obligasi tepat waktu itu disebut risk ya atau resiko. Nah, makanya harus hati-hati ya, jangan-jangan nanti investasi malah habis uang kita ya. Nah, itu bisa dilihat dari sebetulnya ada peringkatnya yang melakukan pemeringkatan perusahaan rating itu namanya contohnya itu ada Pevindo ya, Pevindo atau Kasnik Indonesia itu bisa dia apa melihat kita dari sumber itu. Oke. Nah, bisa juga dilihat di idx.co.id ya terkait dengan hal-hal ini, terkait dengan jenis-jenis obligasi ini. Oke, Anda bisa melihatnya ke sana, masuk aja ke websitenya idx.co.id. Oke, kita lanjut ya. Harga obligasi. Oke. Berbeda dengan harga saham yang dinyatakan dalam bentuk mata uang. Nah, kalau saham kan mata uang. Misalkan berapa nilai uangnya kayak gitu kan ya. Nah, kalau harga obligasi dinyatakan dalam persentase, oke, atau percentage ya. Yaitu persentase dari nilai nominal. Nah, ini ada tiga ya. Ada tiga kemungkinan harga pasar dari obligasi yang ditawarkannya. Itu pertama adalah par value atau nilai par, yaitu harga obligasi sama dengan nilai nominal. Misalnya obligasi dengan nilai nominal 50 juta dijual pada harga 100%, berarti obligasi tersebut adalah 100 dikali 50 juta ya tetap aja berarti 50 juta, yaitu 100% ya. Nah, atau ada at premium atau dengan premi. Nah, kalau dengan premi itu harga obligasi lebih besar dari nilai nominal. Misalnya, obligasi dengan nilai 50 juta dijual dengan harga 102%, maka nilai obligasi adalah 102 dikali 50 juta. Berarti nilai obligasinya itu adalah 51 juta. Nah, kalau at discount atau dengan diskon, nah harga obligasi lebih kecil dari nilai nominal ya. Jadi kalau yang atas at premium itu lebih besar, kalau ini lebih kecil. Nah, obligasi dengan nilai nominal misalnya 50 juta dijual dengan harga 98% di bawah nilai itu ya. Maka nilai obligasi adalah 98% dikali 50 juta yaitu 49 juta. Oke. Lanjut kita lihat jenis obligasi ya. Oke, ada istilah yield obligasi ya. Apa itu yield obligasi atau oke. Jadi pertama kita pahami dulu terkait dengan yield ya. Nah, pendapatan atau imbal hasil atau return yang akan diperoleh dari investasi obligasi dinyatakan sebagai yield. Oke. Jadi yield itu pendapatan atau imbal hasil nanti yang akan kita dapatkan ya dari investasi ini. Oke. Yaitu hasil yang akan diperoleh investor apabila menempatkan dana untuk dibelikan obligasi. Itu yield ya. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi obligasi ini ya, investor harus mempertimbangkan besarnya yield obligasi. Jadi harus hitung dulu berapa sih yield obligasinya atau keuntungan yang didapatkannya nanti ya, returnnya berapa dari investasi ini. Itu harus dipahami dulu oleh seorang investor ya. Sebagai faktor pengukur hitung-hitungan tadi itu, sebagai faktor pengukur tingkat pengembalian tahunannya akan diterima. Nah, untuk yield ini ada dua, yaitu current yield sama yield of maturity. Oke, ya, yield to maturity. Jadi ada dua, ada current yield sama yield to maturity. Current yield itu adalah yield yang dihitung berdasarkan jumlah kupon yang diterima selama 1 tahun terhadap harga obligasi tersebut. Oke, hitungannya. Jadi current yield itu bunga tahunan per harga obligasi. Oke, contohnya nih. Jika obligasi PT XYZ memberikan kupon kepada pemegang obligasinya sebesar 17% per tahun ya. Sedangkan harga obligasi tersebut adalah 98%. Ingat, tadi berarti ini yang pilihan ketiga ya. Karena pilihan pertama itu
yang nilainya itu ada nilai nominal ya, terus ada yang nilai premi, dan ada yang juga nilai diskon ya, yang ini yaitu yang ini 98%. Nah, untuk nilai nominal sebesar 1 miliar. Hitungnya gimana? Cara ngitungnya current yield itu dihitung dari 17% ya. 17% dari nilai nominal. Oke. Jadi bunga tahunannya 17%, 17% dari 1 miliar yaitu 170 juta. Nah, yang bawah 98% dikali 1 miliar berarti 980 juta. Oke, jadi 17% per 98% sama dengan 17,34%. Nah, itu current yield-nya segitu. Oke, kira-kira ya. Nah, berikutnya yield to maturity. Kalau yield to maturity ini adalah tingkat pengembalian atau pendapatan yang akan diperoleh investor apabila memiliki obligasi sampai jatuh tempo. Oke. Jadi kalau dimiliki sampai jatuh tempo, nah itu adalah kira-kira hitungan kita itu kalau si obligasi yang kita beli itu berapa gitu kan ya. Itu yield to maturity. Oke. Lanjut kita ke contoh aja langsung lah biar nggak bingung kalau cerita doang, tapi coba kita lihat bagaimana contoh penghitungannya ya. Kita contoh perhitungan kalau yang barusan sudah yang current yield ya, yang current yield yang ini yang 17,34%, dan sekarang kita lihat bagaimana cara penghitungan yield to maturity. Oke, jadi kalau yield to maturity itu cara ngitungnya seperti ini. Oke, jadi formulanya ada YTM itu yang approx ya, kira-kira ya, approx itu. Jadi formula YTM yang sering digunakan oleh para pelaku adalah YTM approximation. Jadi yang approximation itu kira-kira ya, atau pendekatan nilai YTM sebagai berikut nih. YTM approximation sama dengan C plus FP per N per F tambah P per 2 dikali 100. Oke, jadi C sendiri untuk kuponnya, berapa persen kuponnya. Terus N adalah periode waktu yang tersisa, berapa tahun lagi si obligasi tersebut. Nah, kalau F itu face value ya, oke. Dan yang P itu adalah harga pembelian atau purchase value. Kita lihat langsung aja ke contoh supaya lebih mudah ya. Oke. Jadi contohnya adalah obligasi XYZ dibeli pada 5 September 2003 dengan harga 94,25%. Nah, maka kupon memiliki kupon sebesar 16% dibayar setiap 3 bulan sekali, dan jatuh temponya itu pada 12 Juli tahun 2007. Berapakah besar YTM approximation-nya? Oke. Kita ketahui dulu. Kuponnya berapa? Kuponnya adalah sebesar 16%. Ketahuan tuh. Oke. Kita coba hitung ya. Saya kasih ini juga, ini biar mudah. Oke, jadi ini kupon 16% itu masuk nanti di sini nih, yang C ya, yang C 16%. Nah, N-nya itu 3 tahun 10 bulan 7 hari. Dari mana katanya? Oke. 3 tahun 10 bulan 7 hari atau sama dengan 385 3 hari itu kita hitung dari dibeli September sampai dengan bulan Juli gitu kan ya. Oke, kira-kira berapa tahun? Nah, itu cara ngitungnya dari September itu sampai ke September 2007 itu 4 bulan kurang, yaitu 4 bulan, 4 tahun kurang, yaitu 3 tahun 10 bulan dan 7 hari. Ingat, lihat tanggalnya ya, dan 7 hari. Oke, cara ngitungnya gimana? Ya tinggal
dijadikan tahun aja semuanya. 3 tahunnya udah oke, tinggal 10 bulan. 10 bulan itu ada berapa hari ya? Tambah yang 7 hari ini. Oke. Silakan dihitung. Oke. Silakan dihitung dipakai jadi hari gitu kan, 10 bulan jadi berapa hari ditambah 7 hari itu pasti nilainya itu 3.853 tahun. Oke. Nah, R value-nya itu adalah rate-nya 94,25. Oke. Terus P-nya itu sebesar 100 ya. P-nya itu ada harga pembeliannya itu 100%. Oke. Itu jadi tinggal hitung aja, gampang kok, tinggal hitung 16 ditambah 5,75. Dari mana 5,75 itu? Oke. Ini dikurangi ini F dikurangi P ya. Face value-nya 100 dikurangi berapa? Nilai nominal 100 dikurangi P. P-nya itu harga pembelian atau purchase value ya. Purchase value-nya berapa? Oke. Terus F-nya berapa harga itunya? Nah, nanti dibagi N. Oke, jadi 5,75 itu hasilnya per 3853, ingat ini N ya. Per lagi F tambah P itu 194,75. Oke, 194,25 sorry. Oke, dikali 100%. Nah, jadi ini dihitung dulu yang atas, saya selesaikan. Hasilnya adalah ini 16 ditambah ini dibagi ini itu adalah 1,49 berarti per 97,25 dikali 100%. Oke, jadi totalnya 17,49% ya. Oke, 17,49% 17,49 per 97,125. Oke, dikali 100%. Gitu cara ngitungnya ya. Oke, selanjutnya adalah saya berikan contoh soal untuk penghitungan ini. Oke, tolong silakan dihitung ya. Nah, ini silakan untuk soal ini silakan dihitung oleh kalian. Oke, sebagai latihan ya. Oke, silakan dihitung ya. Jadi obligasi XYZ dibeli pada 6 Agustus tahun 2017 dengan harga 95,15%. Memiliki kupon sebesar 17% dibayar setiap 3 bulan sekali. Dan jatuh tempo pada 10 November 2021. Sok hitung ya, silakan. Dari 2017 ke 2021 berapa tahun? 4 tahun ya, sama ya 4 tahun. Oke, 4 tahun. Bulannya Agustus, yang ini bulan November. Ada 3 bulan terlebihnya. Silakan hitung-hitung dulu ya. Silakan dihitung. Oke, nanti coba kirimkan ke saya. Saya pengen tahu ya bener nggak cara ngitungnya. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah rating obligasi. Nah, rating itu peringkat. Peringkat obligasi adalah suatu tingkat yang mengukur kemampuan perusahaan penerbit obligasi dalam memenuhi kewajiban atau utang. Peringkat obligasi mempengaruhi tingkat pengembalian obligasi yang diharapkan investor. Nah, jadi si performance, kinerja perusahaan penerbit itu ada yang memberikan ratingnya. Oke, jadi si perusahaan jangan main-main ya. Nah, peringkat obligasi ini biasanya terdiri dari 2 atau 3 huruf yang disertai dengan tanda atau angka tergantung perusahaan yang melakukan peringkatnya seperti tadi Pevindo ya. Oke, itu tergantung mereka. Peringkat obligasi dibagi menjadi 2, yaitu investment grade dan non-investment grade. Apa yang disebut dengan investment grade? Oke. Jadi investment grade itu obligasi yang memiliki peringkat investment grade
menunjukkan kalau obligasi ini layak investasi dan aman karena perusahaan dapat membayar bunga dan pokok pinjaman. Bagi investor yang mencari investasi yang aman, mereka akan memilih rating investment grade. Nah, cara memberikan ratingnya seperti ini. Yang bagus AAA atau AAA gitu kan. Terus turun lagi ke bawah AA+, AA dan AA- atau AA1, AA2. Itu pemeringkatan aja ya. Investment grade. Jadi grade si perusahaannya itu ada di sini ditulis. Oke, berikutnya bagaimana cara untuk melakukan penilaian utang obligasi. Penerbit obligasi ya ke public emittance harus menetapkan penjamin emisi ya. Terus mendapatkan persetujuan regulasi atau penerbitan obligasi, menjalani proses audit dan menerbitkan prospektus. Terus berikutnya adalah memiliki sertifikat obligasi tercetak. Tuh ya. Itu persyaratannya ya. Jadi penilaian utang obligasi itu bisa dilakukan jika ini dilakukan gitu kan ya. Berikutnya, harga jual atas penerbitan obligasi ditetapkan oleh mekanisme permintaan dan penawaran, supply and demand seperti apa. Itu harga jual akan menentukan risiko relatif ya. Tinggi enggak risikonya. Kondisi pasar juga dan juga keadaan ekonomi. Nah, nilai obligasi pada present value dari arus kas di masa yang akan datang ya, masa depan, yang diharapkan yang terdiri atas bunga dan nilai nominal. Itu yang disebut dengan nilai present value dan nilai obligasi pada present value ya. Seperti itu gitu kan. Jadi dilihatnya itu dari arus kas masa depan ya, prediksi masa yang akan datang, yang diharapkan berapa sih sebetulnya arus kasnya itu. Nah, itu ada di dalamnya bunga dan nilai nominal atau prinsipal. Oke, kita lanjut. Nah, penilaian utang obligasi pertama adalah suku bunga, suku nominal, kupon yang tercatat. Jadi suku bunga yang tertulis di dalam kontrak perjanjian obligasi ya. Emiten menetapkan suku normal dinyatakan sebagai persentase nilai nominal obligasi ataupun par ya. Suku bunga pasar atau effective yield, suku bunga yang memberikan tingkat pengembalian sepadan dengan risiko. Nah, merupakan nilai sesungguhnya yang diterima pemegang obligasi ya. Ya, penilaian utang obligasi itu jumlah bunga yang dibayarkan kepada pemegang obligasi setiap periode ya. Itu penilaiannya ya. Jadi suku bunga nominal dikali dengan nilai nominal obligasi. Suku bunganya berapa gitu kan yang ditawarkan oleh perusahaan dikali dengan nilai nominal obligasi. Berikutnya adalah jumlah bunga yang dicatat sebagai beban oleh emiten ataupun penerbit yang mengeluarkan obligasi, yaitu suku bunga dikali nilai tercatat, nilai buku dari obligasi tersebut. Oke. Nah, cara penilaiannya itu penilaian utang obligasi itu asumsi kupon obligasi sebesar 8%. Nah, suku bunganya 6% itu premium, 8% nilai par, dan 10% adalah diskon. Itu obligasi jadi suku bunga pasarnya sekian dan obligasi dijual pada premium, nilai par, dan diskon. Jadi kalau diskon berarti dari 10% misalkan berarti 90 seperti itu kan ya. Oke, bagaimana dengan obligasi yang dijual dengan diskon? Kita lihat dulu yang dengan diskon dulu. Obligasi yang dijual dengan diskon yaitu dijual lebih murah daripada nilai nominal obligasi. Nah, kapan nih ngejualnya? Investor bisa mendapatkan bunga lebih tinggi jika berinvestasi di tempat lain dengan tingkat risiko sepadan. Jadi suku bunga pasar per yield yaitu di atas kupon obligasi ya. Investor tidak mau membeli pada harga nominal obligasi ya, mengingat jumlah kupon yang diterima tidak dapat diganti. Oke, itu alasannya ya.
Karena investor membeli obligasi lebih murah daripada nilai nominalnya, maka investor tetap mendapatkan tingkat pengembalian efektif suku bunga pasar per yield. Oke. Nah, bagaimana dengan metode suku bunga efektif? Jadi, kalau metode suku bunga efektif itu obligasi diterbitkan dengan diskon kurangi jumlah yang dibayar saat jatuh tempo lebih besar daripada harga penerbitan obligasi ya. Jadi jumlah yang dibayarnya itu saat jatuh tempo itu lebih besar ya. Bagaimana dengan obligasi diterbitkan dengan premium? Oke. Perusahaan menjual obligasi dengan harga lebih tinggi daripada nilai nominal yang dibayarkan saat jatuh tempo. Penyesuaian terhadap beban bunga obligasi dicatat melalui proses yang disebut amortisasi. Itu ya, penyesuaian amortisasi itu. Jadi berapa sebetulnya? Dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Nah, bagaimana metode cara menghitungnya gitu kan? Jadi biaya beban bunga ya bukan biaya. Beban bunga itu dihitung dari berapa si obligasinya ya pada periode penerbitannya itu dikali interest rate yang efektifnya berapa. Oke, nanti kita lihat di contoh kasus ya. Oke, jadi ini harus dihafalkan. Kalau untuk rumus ini, kalau menghitung beban bunga seperti apa, terus bunga yang dibayar juga berapa gitu kan ya. Kalau bunga yang dibayar itu dihitung dari jumlah nilai buku ya, nilai obligasinya berapa dikali berapa bunga yang ditawarkan. Nah, beban bunga dikurangi dengan bunga yang dibayar itu sama dengan amortisasi itu ya. Jadi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, beban bunga periodik dicatat pada presentasi konstan atas nilai buku obligasi. Oke. Kita lihat ke contoh ya, biar mudah. Kita langsung ke contoh yang jelas. Ini harus dipahami dulu ya cara menghitungnya. Cara menghitung amortisasi, terus cara menghitung beban bunga dan juga bunga yang dibayar ya. Oke, contohnya PT AAA menerbitkan obligasi senilai 5 juta ya. Jadi nilai obligasinya 5 juta pada tanggal 1 Januari 2012. Jatuh tempo dalam waktu 4 tahun. Oke, berarti jatuh temponya itu adalah tahun 2016. Oke. Dengan kupon 8%. Nah, kuponnya 8% yang dibayarkan setiap tanggal 1 Januari. Oke. Nah, berikutnya kita bagi menjadi 3 kasus. Kita akan hitung satu persatu ya. Kasus pertama, jurnal akuntansi jika suku bunga pasar adalah 8% at par ya. Kasus kedua, jurnal akuntansi jika suku bunga pasar 6% ya, premium ya. Kasus ketiga, jurnal akuntansi jika suku bunga pasar 10% itu diskon ya, diskonnya 10%. Kupon dibayar 1 Juli dan 1 Januari atau semi annually atau tiap 6 bulan ya, seperti itu. Oke. Kita mulai kita hitung ya. Kita hitung dulu yang kasus pertama yang at par. Oke, jurnal akuntansi jika suku bunga pasar 8% yang at par tadi ya, ingat 8%. Jadi interestnya itu 8%. Present value-nya itu dimulai dari Januari 2012 hingga Januari 2016. Periodenya 4 tahun ya. Periodenya 4 tahun, tadi sudah saya jelaskan. Jadi berapa bunganya per tahun? Berapa tadi nominalnya? Nominalnya adalah 5 juta. 5 juta dikali 8% itu berarti per tahunnya Rp400.000. Dibagi jadi 4 tahun. Oke. Kita lanjut cara menghitungnya. Kita lanjutkan pelan-pelan saja ya. Biar paham Anda. Present value nilai nominal yaitu 5 juta dikali 1 per. Nah,
1 ditambah 0,8 karena tadi 8% ya. 1 kali 0,8 terus berapa itunya? Yaitu 4% ya. Oke, 4 tahun ya. Oke. Jadi jumlahnya adalah 3.675.149. Nah, bagaimana dengan present value pembayaran kupon? Jadi kalau pembayaran kupon itu 400.000 dikali 1 dikurangi kurung buka 1 ditambah tadi berapa persen itu nilai parnya ya. Nilai parnya itu adalah 8% atau 0,08 ya. 0,08 ya. Kurangi 4 yaitu periodenya 4 tahun kan. Nah, berarti per 0,08 sama dengan 1.324.851. Nah, di total dijumlahkan berarti harga jual obligasi present value-nya itu adalah 5 juta. Oke, kita lanjut lagi ngitung lagi nih. Bagaimana kalau ngitung ini, mencatat ini di dalam pembukuan ya, dalam akuntansi di jurnal. Jadi tanggal 1 Januari 2012 kas didapatkan 5 juta dan utang obligasi 5 juta. Oke, utang obligasi ya. Ingat rumus akuntansi ya. Aset sama dengan equity tambah apa? Equity tambah hutang. Hutang tambah equity ya. Liability plus equity ya. Oke, tanggal 31 Desember 2012 berarti 1 tahun tuh. Kita perusahaan yang menerbitkan obligasi harus mengeluarkan beban bunga sebesar 400.000. Oke. Jadi beban bunga 400.000 dan utang bunga obligasi 400.000 dicatat. Oke, ingat utang ada di sisi kanan. Nah, tanggal 1 Januari ada namanya jurnal pembalik ya. Oke. Jadi utang bunga obligasi di debit ya dan kas di kredit sebesar 400.000. Oke, karena dikeluarkan kan. Oke. Jadi utangnya karena udah dibayar berarti dengan kasnya di kredit dan utangnya juga di debit. Oke. Berikutnya yang kedua. Yang pertama tadi yang par ya, yang at par, yang kedua adalah yang premium. Bagaimana cara menghitungnya yang premium? Oke, jurnal akuntansi jika suku bunga pasar 6%, ingat 6% ya. I-nya itu adalah 6%. Oke. Masih sama tetap ini adalah 1 tahun dengan bunga 8% yang ditawarkan oleh perusahaan dengan bunga 8% berarti tetap 400.000 ya. Karena dari 5 juta 8% 400.000 tiap tahun ya. Tapi interestnya itu adalah 6 persen yang ditawarkan yang premium itu ya, suku bunganya 6%. Oke, kita lihat lanjut ya, N-nya itu 4 karena 4 tahun. Hitungnya sama yang ini juga 5 juta dikali 1 per 1 tambah suku bunganya 0,06 atau 6%. Oke, pangkat 4 atau 4 tahun ya. Totalnya jadi 3.960.468. Silakan hitung. Kalian bisa belajar juga menghitung ya. Coba hitung sendiri. Nah, present value pembayaran kupon itu 400.000 per tahunnya itu dikali 1 kurangi dalam kurung buka 1 ditambah 6% kurung tutup minus 4 ya, pangkat minus 4. Oke, per bunga suku bunga 6% atau 0,06. Nah, total jumlahnya adalah 1.386.042 rupiah. Oke. Jadi present value obligasinya itu harga jualnya lebih di atas nilai yang diterbitkan yaitu sebesar 5.346.510. Oke.
kita lanjut penghitungannya itu bagaimana kita hitung ini tiap tahun. Oke. Ingat nih, present value atau harga jual obligasi 5.346.510. Kita akan masukkan ke dalam tabel. Ini ketika mulai si perusahaan menjual obligasinya. Jadi tanggal 1 bulan 1 tahun 2012 itu nilai buku obligasinya itu 5.346.510 seperti yang tadi ya. Nah, bunga yang dibayar itu adalah 8%. Oke. 5 juta dikali 8%, bunga dibayarnya itu secara konstan tiap tahun harus bayar 400.000. Nah, bagaimana dengan beban bunganya? Dari mana cara menghitung beban bunga ini? Nah, beban bunga ini adalah 6%. 6% dari mana? Oke, saya gambarkan ya. Biar mudah. Nah, nilai ini diambil dari 6% ini ya dikali dengan ini. Nah, oke. Jadi 6% dikali dengan ini hasilnya itu adalah ini hasilnya. Oke. Nah, oke. Lanjut. Sekarang premium diamortisasi itu bagaimana cara ngitungnya? Oke, jadi premium diamortisasi itu adalah yang 400.000 dikurangi dengan 320.791 sama dengan ini ya. Jadi sama dengan ini jumlahnya. Oke. Lanjut. Nah, jadi tanggal 1 bulan 1 tahun berikutnya tahun 2013 itu nilai buku obligasinya itu adalah yang ini ya, nilai buku sebelumnya yang tahun sebelumnya dikurangi dengan premium yang diamortisasi yang ini. Jadi sama dengan ini hasilnya. Oke. Tuh seperti itu ya. Dan berlanjut sama yang ini juga. Ini 316 dari mana? Ya dari sini. Yang ini ya. Yang ini 5.267.301 dikali 6% ya, dikali 6% ini kali 6% hasilnya itu ini, dan setelah ketahuan hasilnya ini berarti yang 400.000 dikurangi dengan ini ya, yang 400.000 itu dikurangi dengan ini hasilnya itu ini, dan itu berlanjut sampai dengan ke akhir. Oke, setelah 4 tahun 2016 itu totalnya jadi 5 juta nilainya bukunya itu. Jadi premium berapa bunga yang dibayarkan? Bunga yang dibayarkan itu adalah 400.000 dikali 4 tahun berarti 1.600.000. Oke, hitung ke bawah ya. Hitung ke bawah gini. Ini juga sama, hitung ke bawah. Beban bunganya itu selama 4 tahun itu 1.253.490 dan premium diamortisasinya itu totalnya itu sekian ya. Oke, ini totalnya ya 346.510. Oke. Kira-kira begitu ya. Lanjut, kita bagaimana mencatatnya dalam akuntansi, penjurnalannya seperti apa? Jadi penjurnalannya itu tadi yang jumlah 5.346.510 itu kas yang diterima dan utang obligasinya dengan jumlah yang sama. Nah, ketika tanggal 31 Desember setelah setahun, jadi beban bunganya tadi 520.791 dari mana? Yang tadi 5.346.510 dikali 6% ya. Oke. Nah, utang obligasinya berapa? Utang obligasinya itu saya salah menjelaskan. Jadi ini dihitung
Ini dihitung tadi dikali 6%, hasilnya itu yang ini ya. Hasilnya yang ini didapatkan dari pengurangan tadi 400.000 dikurangi ini ya, hasilnya itu ini. Oke, utang bunga yang diobligasi utang obligasi gitu kan ya. Jadi udah ketahuan sekarang jumlahnya. Cara ngitungnya silakan balik lagi tadi ke slide sebelumnya. 6% dikali dengan ini. Oke, ini hasilnya ya. Jadi 6% dikali dengan yang jumlah ini. Oke, ini hasilnya yang sini ya. Jadi beban amortisasinya itu sekian, 779.209. Utang bunga obligasi 400.000. Nah, tanggal 1 Januarinya itu utang bunga obligasi 400.000 dan kas dikeluarkan. Oke, ini utang di debit dan kas di kredit. Oke, itu terus berlanjut tiap tahun sampai dengan ke tahun keempat. Oke. Nah, yang ketiga itu jurnal akuntansi dengan suku bunga pasar 10% dan kupon semi annually ataupun tiap 6 bulan. Jadi ini harus bagi dua ya. Oke. Ini juga lihat nih. Interestnya itu adalah 10% dibagi 2 jadi 5%. Oke. 5% dari 5% dari apa? Jadi 5% dari tadi suku bunganya ya, nilai suku bunganya. Dan ininya pun juga pembayaran bunganya itu bukan 400.000 lagi, walaupun 8% tadi kan ya. 8% karena ini tiap 6 bulan berarti kehitungnya itu 4%. Jadi 200.000 ya. Nah, berarti ini juga ditambah karena dibayar tiap 6 bulan. Tadinya 4 menjadi 8. Itu ya, jadi 8 ya sampai sini. Jadi N sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8. Oke, kita lanjut dengan ke penghitungannya. Present value nilai nominal 5 juta dikali 1 per 1 tambah 0,05 ya. Terus 8. Kenapa 8? Karena kan bukan 4 lagi. Kalau tadi kan 4 periode, kan 4 tahun. Karena ini semi annual berarti jadi 8. Jumlahnya, oke. Jadi ini jumlahnya ya. Jumlahnya 3.384.197. Nah, present value pembayaran kupon itu 200.000 dikali, karena tadi ya 200.000 kali 1 kurangi kurung buka 1 tambah 0,05 pangkat min 8. Oke, per 5% atau 0,05 sama dengan 1.292.643. Ini totalnya 4.676.840. Oke. Kita lanjut ya. Jadi untuk menghitung beban bunga dan juga diskon yang diamortisasi itu sama dengan yang tadi caranya ya, yang kedua tadi. Nah, bedanya itu apa? Beban bunganya di sini walaupun 10% tadi ya suku bunganya, tapi karena dibikin 8 kali ya ataupun setiap 6 bulan berarti dibagi 2 jadi 5% ya. Jadi ini 5% ininya bentar. Jadi 5% ya dikali dengan ini nilai buku ya, nilai buku yang tercatat. Hasilnya apa? Hasilnya ini. Oke, ini hasilnya ya. Jadi 200.000 dikurang ini selisihnya berapa? Selisihnya 33.842. Nah, ini selisihnya. Itu diskon yang diamortisasi. Oke. Dan seterusnya, ini juga sama, ini dikali 5%, hasilnya itu ini, dan amortisasinya sama, selisih antara 200.000 dengan 235. Jadi 35.534, gampang lah. Oke, dan sama yang ini pun juga hitungannya itu ke bawah, 1.600.000 tuh dari sini ke sini, dan ini juga sama ke bawah, hingga hasilnya itu ini. Begitupun juga yang ini, hitung ke bawah total, jadi hasilnya itu ini ya. Oke, next.
bagaimana cara pencatatan jurnalnya. Jadi penjurnalnya pun juga sama ya. Kas 4.676.840 yang tadi ya. Silakan dicek lagi videonya ke belakang mundur. Utang obligasinya sekian, sama beban bunganya beban bunga yang pertama tuh yang 1 Juli 2012 itu 233.842, utang obligasinya 33.842 yaitu yang diamortisasi ya, dan kas sebesar 200.000. Oke. Nah, tanggal 31 Desember 1 Juli kan ya. Oke, berarti setelah 6 bulan lagi dihitung tuh beban bunga obligasi 235.534. Lihat lagi nanti ke tabel yang sebelumnya ya. Utang obligasinya 35.534, utang bunganya 200.000. Oke. Nah, tanggal 1 Januari nih, tanggal 1 Januari itu utang bunga dikeluarkan ya dari hutang, berarti di debit, dan kas dikeluarkan atau kas di kredit sebesar 200.000 karena itu terkait dengan bunga ya. Oke, jadi bagaimana selanjutnya dengan bunga akrual atau metode suku bunga yang efektif ya, suku bunga efektif yang tadi. Oke, bagaimana kalau akrual? Nah, gini, ada kasusnya. Pada kasus yang perusahaan yang barusan yang dihitung itu, yang kasus ketiga tuh, yang 8 kali, oke, yang suku bunga 10% jadi 8 kali, jadi setahunnya 2 kali berarti jadi 5% ya, yang itu masih ingat kan ya? Oke. Nah, si perusahaan ini menyiapkan laporan keuangan pada akhir bulan Februari. Oke, Februari nih bulannya, ingat. Maka PT AAA melakukan prorata atas beban bunga sesuai dengan jumlah bulan yang dibebankan. Ini 2 bulan nih. Jadi bunga akrual untuk yang 2 bulan ini, Januari Februari ini, yaitu dari 600.000 dari 200.000 karena bunganya per 6 bulan 200.000 dikali 2 per 6 atau 2 bulan dari 6 bulan. Jumlahnya 66.666,67. Nah, bagaimana menghitung amortisasi diskonnya? Ya, oke. Amortisasi diskonnya itu adalah sejumlah 33842. Lihat lagi ke pembahasan video sebelumnya tuh di tabel tuh, tabel amortisasi. Dikali 2 per 6 berarti jumlahnya 11.280,67 rupiah. Oke. Jadi itu di kreditnya beban bunga untuk Januari sampai Februari yaitu sebesar totalnya 77,947,34. Salah wae. Jadi beban bunga obligasi sekian ya, sama dengan atas. Utang obligasi 11.280,67 dan utang bunga obligasi 66.666,67. Oke, bisa kan ya? Gampang ikutinnya, gampang kok. Tinggal ikutin aja, gampang. Oke. Berikutnya, obligasi dijual di antara tanggal pembayaran bunga. Jadi pembeli obligasi akan membayar kepada penjual obligasi bunga akrual sejak tanggal terakhir pembayaran kupon sampai tanggal obligasi dijual. Oke. Pada tanggal pembayaran kupon selanjutnya, pembeli obligasi akan mendapatkan pembayaran kupon secara penuh. Oke, kita lihat nih. Jadi, pada kasus ketiga, yang tadi itu yang 10% annual jadi 5%, ingat lagi ya. Oke. Si PT AA ini menjual obligasi pada tanggal 1 April. Oke, tahun 2012 dengan harga, ini yang saya catat nih. Ingat, harganya nih beda nih. Jadi tanggal 1 April ini dia menjual harganya itu sekian, 4.693.348. Maka PTA ini mencatat jurnal sebagai berikut. Nah, tanggal 1 April dia nerima uang sebesar nominal ini
Oke, dan dia akan mendapatkan utang obligasi sekian karena dia dapat cash ya. Nah, dia dapat cash 100.000 tambah cash 100.000 ya, dan juga beban bunga obligasi sebesar 100.000. Oke. Jadi bunga akrual itu tertanggal dari 1 Januari dengan sampai 1 April ya. 1 Januari ke 1 April itu adalah 3 bulan. 3 bulan, 1 Januari, 1 Februari, 1 Maret, dan 1 April. Oke, berarti 3 bulan. Jadi 5 juta dikali 8% ya, dikali 3/12. Artinya adalah 100.000. Oke. Sip, sekarang lanjut kita. Jadi metode suku bunga efektif ini dihitung sejak tanggal 1 April ya, 3 bulan, 1 Juli sampai April. Pembayaran kupon 1 Juli dihitung sejak tanggal 1 April. Jadi beban bunganya itu 4.693.348 dikali 10% ya untuk setahun ya. 5% bisa, berarti pernya itu beda lagi karena ini hitungannya setahun kan ya, nggak bisa kalau ini itunya harus dibagi 2 lagi, bukan 3 bulan lagi, jadi 1 bulan setengah ya. Oke, jadi kali 10% dikali 3/12 sama dengan 117.334. Nah, cara menghitung amortisasi diskonnya bagaimana? Jadi beban bunga yang tadi ya, yang 117.334. Nah, lihat nih, ada pembayaran kupon tanggal 1 Juli ya sebesar 200.000. Oke. Nah, itu dikurangi penerimaan kas atas bunga tanggal 1 April yaitu 100.000. Berarti sisanya berapa kas bersih yang dibayarkannya itu? 100. Oke, karena ada bunga yang masuk tadi ya, penerimaan kas atas bunga. Nah, jadi kas bersih yang dibayarkan 100.000, berapa amortisasi diskonnya? Yaitu 17.334. Oke, kita lanjut cara mencatat di akuntan. Oke. Nah, metode suku bunga efektif ini contoh yang sama yang barusan ya soalnya. Jadi dicatatnya itu beban bunga 200.000, kas keluar 200.000. Oke, pada tanggal 1 Juli itu. Beban bunga obligasinya 17.334 di debit dan utang obligasinya dengan jumlah yang sama di kredit. Nah, ini contoh lagi nih. Oke. Contoh pada tanggal 1 Januari 2013, PT BBB menerbitkan wesel bayar pada nilai nominal 100 juta dengan bunga 10% dan periode jatuh tempo 5 tahun. Bunga atas wesel harus dibayarkan setiap akhir tahun. PT PW mencatat jurnal sebagai berikut. Oke, ini pencatatannya ya. Jadi 1 Januari dia dapat kas 100.000, terus wesel bayarnya itu 100 juta, wesel bayar 100 juta. Nah, per 31 Desember setelah setahun itu ada beban bunga dia 10 juta ya. Karena 10% ya. Oke, jadi kas 10 juta dikali 10%, 10 juta. 100 kali ya, 100 juta dikali 10% berarti 10 juta. Sorry, salah ngetik tuh. Oke, itu wesel bayar diterbitkan pada nilai selanjutnya nih. Wesel bayar tanpa bunga atau zero interest bearing notes. Oke, perusahaan penerbit mencatat perbedaan antara nilai nominal dengan present value ya, harga jual, sebagai diskon yang diamortisasi sebagai beban bunga selama umur wesel. Contoh, 1 Januari 2013, PT CCC menerbitkan wesel tanpa bunga senilai 500 juta dengan periode jatuh tempo 5 tahun. 500 juta 5 tahun. Harganya berapa? 209.725.664. Suku bunga implisit wesel tersebut adalah 11%. Oke.
Nah, 11% ya itu nanti tinggal dihitung ya. Cara menghitung 11% bagaimana? Ya itu tadi harga vesselnya berapa? 500 juta. Ya, oke. Terus nilainya berapa? Apa harganya berapa nanti? Oke. Nah, harganya itu 296 juta 725.664. Oke. Jadi dikurangi 1, akhirnya hasilnya adalah 11% ya. Nah, bagaimana cara membuat mencatat jurnalnya? Oke. Pada tanggal 1 Januari 2013 ya. Itu dari transaksi, dan bagaimana dicatat tanggal 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2014 tahun berikutnya. Oke. Jadi tanggal 1 bulan 1 2013 itu nominalnya tadi yang dijual 296 juta sekian. Tanggal 3 1 kita ngitung beban bunga. Oke, gimana cara ngitung beban bunganya? Yaitu tadi 296 ya. 725.664 dikali 11%, yaitu 32, sekian. Oke. Diskon dan amortisasi sama nilainya ya. Terus nilai tercatat berarti itu tinggal dikurangkan saja. Begitupun juga untuk ngitung yang 31 Desember. Sama cara ngitungnya, yaitu nilai tercatat dikali 11% ya. Cara penjurnalannya itu tanggal 1 Januari dapat kas sekian dan wesel bayarnya sama. Terus 31 Desember beban bunga di debit dan wesel bayar di kredit sebesar nominal bunga tadi. Oke, nah tahun berikutnya 31 Desember beban bunga wesel sama sesuai dengan tabel di atas dan wesel bayar sama ya. Oke, mudah lah kalau yang ini mah. Nah, wesel bayar tidak diterbitkan pada nilai nominal. Oke, itu wesel dengan bunga atau interest bearing notes. Akuntansi pada wesel bayar dengan kupon atau bunga serupa dengan akuntansi pada obligasi. Jika terdapat diskon atau premium, maka jumlah tersebut diamortisasi selama umur wesel. Oke, dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Oke. Selanjutnya, situasi wesel khusus, wesel yang diterbitkan untuk properti barang dan jasa. Ketika melakukan penukaran instrumen liabilitas dengan properti atau barang atau jasa di dalam transaksi tawar-menawar, maka suku bunga tercantum dianggap wajar kecuali, nah ini dikatakan wajar kecuali tidak dicantumkan suku bunga atau suku bunga tercantum tidak masuk akal atau nilai nominal berbeda secara material dengan harga kas saat transaksi untuk item serupa atau dari nilai wajar instrumen liabilitas saat transaksi. Itu ya. Oke. Situasi khusus tuh. Jadi ada pengecualian di sini. Itu wajar, tetapi kalau hal ini tidak terpenuhi ya, tidak dicantumkan suku bunga segala macam, itu berarti itu tidak wajar. Oke. Jadi pemilihan suku bunga, jika perusahaan tidak dapat menentukan nilai wajar ya atau atas properti barang, jasa dan yang lainnya dan belum ada pasar tersedia untuk wesel tersebut, maka perusahaan harus memperkirakan suku bunga yang dapat digunakan atau imputation di dalam menggunakan metode suku bunga efektif ya. Jadi pemilihan suku bunga dipengaruhi oleh suku bunga ya. Untuk instrumen sejenis, terus faktor seperti perjanjian, pengikat, jaminan jadwal pembayaran, kayak diskon dan atas bunga utama segala macam itu yang penting ya pengaruhinya. Nah, wesel bayar mortgage. Oke. Jadi wesel bayar mortgage merupakan wesel dengan jaminan dokumen yang menjanjikan hak untuk properti sebagai pengaman pinjaman. Jadi kalau pinjam agunan lah, katakan agunannya itu rumah. Bentuk paling umum untuk wesel bayar dapat dibayar penuh saat jatuh tempo atau angsuran. Ada fixed rate mortgage. Oke.
variabel rata-rata per floating rate per adjustable atau adjustable mortgage ya. Bisa disebut variable rate, bisa disebut floating rate, atau bisa juga disebut adjustable mortgage, maksudnya gitulah. Pelunasan kewajiban jangka panjang. Oke, pelunasan dengan kas sebelum jatuh tempo. Itu terjadi kalau harga reakuisisi lebih besar daripada nilai buku bersih sama dengan rugi. Oke. Kalau harga reakuisisi lebih kecil dari nilai buku bersih itu namanya untung. Oke. Pada saat reakuisisi atau mengambil kembali obligasi atau membayar, premium atau diskon harus diamortisasi sampai tanggal reakuisisi. Oke. Pelunasan kewajiban jangka panjang misalnya. Contoh tanggal 1 Januari 2013 PT DD menerbitkan obligasi dengan nilai 500 juta. Suku bunga 8%. Semi annually ya, yang tadi yang setahun jadi 2 kali. Dan periode jatuh tempo 4 tahun. Suku bunga pasar adalah 10%. Ini. Jangan ketukar-tukar ya, ada 8%, ada 10% di sini. Oke, beda. Ada suku bunga, ada suku bunga pasar. Present value-nya 500 juta dikali 1 per 1 tambah 0,5 kali berapa? 8 ya. Oke. Karena 8% ya ini ya. Oke. 8.419.681 ya hasilnya. Present value pembayaran kupon ya, dari 20 juta ya. 20 juta dari mana? Oke, silakan. Dari mana 20 juta? 20 juta itu adalah dari 8% dikali 500 juta dibagi 2 karena setahun 2 kali ya. Oke, karena ini 4 tahun kan. Oke. Jadi ini dari 8 di sini ada 8 kali karena selama 4 tahun dibayar tiap 6 bulan. Jadi 1 kurangi kurung buka 1 tambah 0,5% ya. 0,5% kurangi 8, itu 8 kali bukan 8 tahun, sorry tadi salah. 8 kali periode per 0,05. Jadi totalnya sekian. Dan present value harga jual obligasi ya ini totalnya itu adalah 467.683.936. Oke. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan ya. Oke, selanjutnya adalah kita mencatat ini tabel ya, tabel pelunasan. Contohnya seperti ini. Sama cara menghitungnya, saya nggak perlu ajarkan lagi karena udah tadi. Cuman tinggal Anda lihat aja nih nilai tercatat obligasinya berapa. Dimulai dari situ. Terus kalau ini tinggal ngitung aja 5% berapa dikali 467.683.936 itu berapa? Yaitu 23.384.197. Oke. Nah, tinggal selisihnya berapa dengan bunga yang dibayar yang 20 juta itu. Oke. Itu ada selisihnya, silakan dihitung sampai akhir. Oke, ini kenapa dikasih garis kuning tanggal 1 bulan 1 tahun 2014 karena ini berkaitan nanti dengan soal berikutnya. Oke, pelunasan kewajiban jangka panjang 2 tahun setelah tanggal 1 penerbitan tanggal 1 Januari 2014, si PT DDD ini menarik seluruh obligasi pada 101 dan membatalkannya. Oke. Logikanya berarti dia bakal rugi nih. Berapa kerugiannya? Oke, kita lihat dari 101% ini. Jadi harga reakuisisinya itu 500 juta ditambah 1,01%, yaitu 5 juta ya. Berarti si perusahaan itu harus menanggung kerugian sebesar 22.729,7 753. Oke, dari nilai buku obligasi yang ditebus yaitu 482 ya. Oke. Nah, PT DDD mencatat penarikan pembuatan obligasi sebagai berikut. Nah, utang obligasi sekian 482 tadi ya.
dan kerugian 22.729.75 juta 729.753 ya, dan kas yang keluar adalah 5.505 juta ya. Itu kalau terjadi pelunasan. Nah, pelunasan kewajiban jangka panjang itu dengan pertukaran atau aset atau sekuritas. Jadi kreditur harus mencatat aset non kas atau bunga ekuitas yang diterima pada nilai wajar. Oke, debitur itu mengakui keuntungan sebesar kelebihan nilai buku terutang terhadap nilai wajar aset atau ekuitas yang ditransfer. Oke. Berikutnya contoh nih. Bank E meminjamkan uang senilai 500 miliar kepada PT FFF yang kemudian oleh PT F digunakan untuk membangun apartemen. Karena rendahnya minat atas kepemilikan apartemen, PT FFF tidak dapat melunasi kewajiban obligasi. Bank E setuju untuk menerima bangunan apartemen dengan nilai wajar 400 miliar untuk pelunasan seluruh kewajiban PT FFF. Nilai buku apartemen menurut catatan PT FFF adalah 550 miliar. Nah, PT Triple F mencatat transaksi pelunasan sebagai berikut. Oke. Jadi wesel bayar 500, kerugian pelepasan 150, apartemen 550. Oke, seperti itu ya. Oke, jadi keuntungan pelunasannya 100 miliar. Oke. Lanjut, pelunasan kewajiban jangka panjang, pelunasan dengan persyaratan modifikasi. Oke, jadi kreditur dapat menawarkan satu atau kombinasi berikut ya, pengurangan suku bunga, oke, yang nominal, perpanjangan jatuh tempo, pembayaran nilai nominal utang, pengurangan nilai nominal utang, pengurangan atas penggunaan accrued interest. Oke. Pelunasan kewajiban jangka panjang ya, contoh lagi di sini. Jadi pada tanggal 31 Desember 2019, Bank Triple G melakukan kesepakatan modifikasi dengan PT Triple H yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Jadi Bank Triple G melakukan restrukturisasi pinjaman dengan nilai par 200 juta. Mengurangi nilai nominal obligasi menjadi 180, memperpanjang tanggal jatuh tempo dari 31 Desember 2012 ke 31 Desember 2014, mengurangi suku bunga dari 12% ke 8%, mengingat kesulitan finansial PT Triple H ya. Suku bunga pinjaman pasar PT Triple H adalah sebesar 14%. Oke. Jadi pelunasannya itu berdasarkan panduan IFRS ya. Oke, apa itu IFRS? Oke. International Financial Report System ya. Oke. Jadi mengharuskan modifikasi untuk perhitungan sebagai pelunasan wesel lama dan penerbitan wesel baru yang diukur pada nilai wajar. Nah, cara menghitungnya sama seperti tadi, cuman yang harus di kalian hati-hati itu yang ini nih, yang hitungan yang 1/1 ditambah 14 itu dari mana 14-nya tadi? Oke, harus ingat 14% ya. Oke, 0,14 per berapa lama tuh waktunya? Oke, hitung lagi, lihat. Oke, jadi totalnya sekian present value-nya. Gampang lah, sama cara ngitungnya dengan yang tadi. Nah, kewajiban pelunasan, jadi PT Triple H mencatat jurnal atas restrukturisasi utang sebagai berikut. Oke, jadi nilai tercatat untuk utang tanggal 31 bulan 12 sebesar sekian, 162 juta sekian. Nah, tanggal 31 bulan 12 itu bunga dibayar, itu berapa persen tadi si perusahaan nawarin bunganya. Terus beban bunga sama cara ngitungnya tadi ya, berapa persen ini si kasus yang ini. Terus sama ngitung yang amortisasinya juga, beban bunga dikurangi bunga dibayar dikurangi beban bunga ya. Begitu. Oke, jadi wesel bayar lama 200 juta, keuntungan pelunasan wesel 37 juta
783.934 dan Mesel barunya itu 162.216.66 rupiah. Jadi opsi nilai bayar, apa itu opsi nilai wajar? Bukan nilai bayar lagi. Opsi nilai wajar. Perusahaan dapat memilih mencatat pada nilai wajar pada akun untuk sebagian besar aset dan liabilitas keuangan termasuk obligasi dan wesel bayar. IASB yakin bahwa pengurangan instrumen keuangan pada nilai wajar memberikan informasi lebih relevan dan dapat dipahami daripada biaya amortisasi. Oke. Ketika perusahaan mencatat pada nilai wajar, maka laba atau rugi yang belum direalisasi dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih. Oke. Contoh nih untuk opsi nilai wajar. PT IJK menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 500 juta. Kupon 6%. Pada tanggal 1 Mei 2012, PT IJK menggunakan opsi nilai wajar di dalam pencatatan obligasi. Pada tanggal 31 Desember, berapa bulan tuh? Dari Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 7 bulan ya. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 7 bulan ya. Nilai obligasi menjadi 480 juta. Oke. Dari 500 ya. Akibat ada peningkatan suku bunga pasar menjadi 8%. Oke. Jadi utang obligasi 20 juta, 500 juta dikali 8%. Oke. Unrealized holding gain or loss itu pendapatan sebesar 20 juta. Ya, jadi gampang sekali. Oke, pembiayaan di luar neraca. Jadi pembiayaan di luar neraca merepresentasikan pinjaman yang tidak dicatat. Tujuannya untuk meningkatkan rasio keuangan tertentu seperti rasio hutang terhadap ekuitas. Nah, jenis-jenisnya ini apa saja? Ada anak perusahaan yang tidak terkonsolidasi, ada entitas dengan tujuan khusus, dan juga ada serbaguna usaha operasi. Ya, demikianlah bahasan kita kali ini mengenai long term liability. Sudah lumayan lama juga ini, 86 menit nih. Oke, 86 menit kita sudah membahas 1 jam lebih, hampir 1 jam setengah kita membahas tentang liabilitas. Pesan saya adalah bahwa cara menghitung yang tadi itu ya, yang nilai suku bunga efektif itu mudah sebetulnya, tinggal latihan. Kalau akuntansi itu kuncinya itu di latihan ya. Jadi silakan kalian latihan dari tiap-tiap cara penghitungan. Tadi kan yang intinya tuh ada 3 tuh ya. Ada cara penghitungan yang dengan nilai par, premium, dan juga yang diskon ya. Silakan dihitung, itu mudah sekali. Oke, demikianlah untuk materi kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah standby selama 1 jam setengah memperhatikan saya menjelaskan materi ini. Semoga bermanfaat. Oke, jika ada yang belum paham silakan boleh komen, dan jangan lupa kalau akuntansi itu tetap latihan ya, tetap latihan. Oke, demikianlah untuk materi kali ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.